Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat siang, Gus dosen dan mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan puji syukur dari Allah SWT pada kesempatan pada siang hari ini kita masih diberi nikmat segalanya dan bisa beraktivitas dengan baik. Yang saya hormati eh, Bu Haniatun Munahana, Bu Niamah, Bu Erli, dan Bapak Ibu dosen yang lain yang saat ini bertugas menjadi panitia sosialisasi kegiatan magang berdampak dan yang saya banggakan para mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan ini ada agenda kegiatan sosialisasi magang berdampak yang tadi sudah diawali dengan sosialisasi di tingkat prodi dan dosen. Baik, kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Semoga kegiatan di kegiatan sosialis ini mendapatkan manfaat dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya, langsung saja nggih, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, untuk kegiatan ini langsung sosialisasi kepada pemateri atau panitia yang bertugas untuk memberikan sosialisasi. Mohon kepada mahasiswa untuk memperhatikan prosedur-prosedur apa saja yang harus yang harus dilakukan, kemudian persyaratan apa saja yang harus disiapkan, sehingga nanti prosesnya bisa berjalan lancar. Dan nanti ada sesi tanya jawab terkait kegiatan magang berdampak ini. Langsung saja pada kesempatan ini kami mohon Bu Haniatun dan Bu Niamah serta Bu Erli untuk menyampaikan materinya. Monggo kami silakan Bu Haniatun untuk mengatur kegiatan ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Elis atas waktunya yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini akan diadakan sosialisasi untuk kegiatan magang berdampak. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Niamah. Lalu tentang apa saja ketentuan, seperti apa syaratnya, dan bagaimana lini masa untuk kegiatan magang berdampak. Mohon teman-teman nanti bisa menyaksikan dan menyimak dengan seksama. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi aplikasi atau platform magang berdampak, dan dilanjutkan dengan konversi pada tingkat program studi. Eh, Pertama kali akan disampaikan oleh Buniamah. Pada Buniamah dipersilakan. Mohon izin. Bu Hani, nyuwun tolong dibantu share screen nggih. Siap, Bu. Sebentar. Baik. Sampun muncul ya, Buni? Siap, sampun Ibu. Teman-teman sudah dapat dilihat di screen nggih? Mohon dikonfirmasi sudah tampak ya teman-teman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Teman-teman dari mahasiswa nggih. Cukup lumayan banyak ya antusiasnya. Terima kasih sekali teman-teman sudah berkenan untuk join di sosialisasi magang berdampak tahun 2025. Mohon teman-teman bisa menyimak dan juga memperhatikan apa saja nanti yang menjadi persyaratan ya untuk mendaftar di program magang berdampak tahun 2025. Jangan sampai ada yang terlewat ya nanti untuk persyaratannya. Kemudian juga ada larangan-larangannya yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa ya sehingga nanti teman-teman istilahnya memperbanyak atau memperbesar probabilitas diterimanya di program magang berdampak tahun 2025 ya.
Mohon izin, Bu. Slide selanjutnya, Ibu. Oke. Baik, paparan akan saya mulai dengan latar belakang dari program magang berdampak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan magang berdampak karena ini merupakan kepanjangan dari program MSIB ya, di mana di beberapa tahun sebelumnya 3 tahun berturut-turut ya ada MSIB 1 sampai dengan 7 yang kemudian isunya ada MSIB 8 namun tidak jadi dan vakum, kemudian ternyata lahirlah lagi, muncul lagi program magang berdampak yang merupakan kepanjangan dari MSIB sebelumnya. Namun yang perlu diperhatikan untuk platform yang digunakan ya, ini ada migrasi dari platform yang dulu dari MSIB sekarang berubah menjadi di platformnya di websitenya Belmawa ya. Oke, latar belakangnya kenapa harus ada magang, bahwasanya kebutuhan dunia kerja ya. Kebutuhan dunia kerja itu terkait dengan lulusan dari universitas ataupun perguruan tinggi itu tidak hanya pandai di bidang akademik saja, tetapi diharapkan ya lulusan-lulusan dari berbagai macam universitas ini memiliki hard skill dan soft skill ya, yang mana terkadang soft skill ini tidak diperoleh di dunia perkuliahan, sehingga ya untuk supaya lulusan ini memiliki kemampuan kompetensi yang relate dengan kebutuhan dunia kerja, maka lahirlah ya program magang. Sebenarnya program magang pun sudah diinisiasi oleh kampus kita ya, cuman istilahnya kalau magang yang ada di internal kampus itu kan mungkin tidak banyak, ya banyak menawarkan keunggulan, cuman ada keunggulan lain yang ditawarkan di program magang berdampak di mana teman-teman memungkinkan untuk diberi apa istilahnya ya bantuan biaya hidup seperti itu, dan mungkin juga pengalaman lebih banyak lagi karena teman-teman dimungkinkan dapat magang di instansi yang mungkin jauh dari tempat tinggal teman-teman sendiri begitu ya. Itu sekilas dari latar belakangnya. Jadi adanya kebutuhan dunia kerja yang harus diakomodir oleh PT ataupun universitas ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah dasar hukum dari diberlakukannya program magang berdampak. Oke, bisa saya skip saja. Mohon izin. Nah, tujuan dari manfaat program ini adalah untuk mengembangkan kemampuan adaptif mahasiswa ya terhadap dinamika dan tuntutan dunia kerja. Ya, di bangku perkuliahan teman-teman kan sudah mendapatkan teori-teori nih ya. Jadi ketika magang nanti teman-teman diharapkan dapat memperoleh ilmu lebih, mempraktikkan apa yang sudah diperoleh di kampus gitu ya, dan teman-teman juga mendapatkan relasi begitu ya, yang itu mungkin tidak banyak diperoleh di kampus, sehingga teman-teman bisa mengembangkan jaringan ya, jaringan yang lebih luas ke dunia kerja gitu melalui program magang ini ya. Terus menyediakan talenta berkualitas, meningkatkan kompetensi dan soft skill tadi untuk kesiapan karir lulusan. Mungkin tadi banyak diperoleh di magang ya, cara berkomunikasi yang baik gitu ya, cara mengatur emosi yang baik juga ya. Itu semuanya yang harus kita pelajari nanti di tempat magang ya. Ya mungkin istilahnya kalau kita di kampus gitu ya, mungkin kalau sama teman sebaya gitu kan kadang abai ya, apa istilahnya bercandanya kadang keterlaluan gitu istilahnya, dan itu mungkin juga hanya dimaknai sebagai bercanda aja, tapi nanti kalau sudah terjun ke tempat magang tidak bisa seperti itu ya. Nah, ini yang kita peroleh nanti di sana. Lebih dari itu pun juga banyak pengalaman-pengalaman ya terkait dengan problem pekerjaan, bagaimana cara menyelesaikannya, itu juga nanti teman-teman yang nanti akan apa istilahnya menjadi upgrade untuk diri teman-teman gitu. Oke, selanjutnya Bu. Nah, karakteristik program untuk program magang berdampak ini juga kegiatannya karakteristiknya tidak jauh berbeda ya dengan kegiatan MSIB sebelumnya, yaitu berbasis proyek dan kontribusi nyata. Jadi di sini beda ya dengan studi independen ya, hampir miripnya magang ya, magang bersertifikasi begitu. Itu lebih pas ya. Jadi tidak hanya mendapatkan teori, tapi teman-teman diberikan kesempatan untuk praktik langsung, dan di sana juga didampingi oleh mentor begitu ya. Jadi nanti teman-teman punya mentor. Mentor ini adalah
Bisa jadi karyawan ataupun bisa jadi dari dosen universitas lain yang memang posisinya itu di-hire oleh perusahaan gitu ya, yang direkrut oleh perusahaan untuk memantau teman-teman selama magang gitu dan mendampingi teman-teman di instansinya gitu, di instansi mitra begitu. Sedangkan DPP nanti juga berasal dari elemen dosen, tapi belum tentu teman-teman ketika diterima di magang berdampak itu akan dibimbing oleh DPP-nya. Ini DPP dari Universitas PGRI Madiun begitu. Tidak seperti itu ya. Bisa jadi dari universitas lain, dosen universitas lain. Ya, yang posisinya ini adalah DPP dosen apa ini program dari magang ini ya. Oke, mohon izin. Ini kok ada yang share screen ya? Mohon izin. Di tampilan screen saya, Tegar Aditya ini siapa ya? Oke, mohon izin. Saya lanjutkan lagi untuk lowongan yang tersedia ya. Untuk lowongan yang tersedia, ini ada logistik dan supply chain ya. Ini macam-macam teman-teman. Jadi nanti teman-teman punya kesempatan untuk nyebar jala gitu ya. Jadi lamaran itu tidak hanya ke satu satu tujuan saja, tapi bisa disebar gitu ke beberapa tujuan. Namun yang perlu diketahui oleh teman-teman, yang perlu dipertimbangkan adalah sesuaikan ya lowongan ya, penawaran lowongan dengan keilmuan yang teman-teman miliki gitu. Misalnya dari prodi akuntansi ya yang sesuaikan yang memang ada kaitannya dengan akuntansi, dari teknik yang ada kaitannya dengan teknik begitu ya. Seperti itu ya. Meskipun mungkin bisa jadi ya tidak harus dari lowongan di dunia perbankan itu hanya khusus untuk anak akuntansi sama manajemen aja ya. Bisa jadi dari anak teknik pun bisa juga. Ya, nanti dicek dulu di masing-masing lowongan ya. Nanti cara ngeceknya akan dibahas langsung oleh Bu Hani nanti, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Lini masa ya. Ini masa yang teman-teman harus cek nih mulai dari pendaftaran ya. Nah, timelinenya pendaftaran itu dimulai dari 16 Juni sampai dengan 11 Juli. Nah, ini kan tanggal 1 Juli ya, kita masih punya 11 hari nih. Nah, tapi untuk sementara ini ya dari panitia ya magang berdampak pusat itu menyampaikan kalau beberapa kali mengalami error, teman-teman tidak perlu panik ya. Tidak perlu panik, kemudian coba beberapa kali lagi ya. Jadi perlu di-refresh atau mungkin berhenti sejenak, nanti besok dilanjutkan lagi begitu ya. Karena alasan migrasi dari platform yang lama ke platform baru ini butuh waktu begitu. Sehingga beberapa kali bisa saja terjadi error ya. Dan teman-teman ketika nanti sudah masuk ke seleksi mitra ya di bulan Juli 2025, kemudian juga ada pendataan dan pemesanan tiket nanti ketika dari seleksi mitra itu ternyata teman-teman lolos ya diterima begitu ya, nanti akan ada masuk konfirmasi penawaran dari mitra yang bersangkutan ke email teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman harus membuka platform dengan akun login teman-teman sendiri ya, dicek. Kalau ada penawaran silakan segera di approve ya, kalau memang itu sesuai dengan keilmuan teman-teman ya. Dan jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman mohon kalau merasa sudah sudah srek gitu ya dengan perusahaannya, sudah daftar, sudah menyebar jala, sering-seringlah untuk ngecek platformnya masing-masing. Gitu. Siapa tahu sudah ada tawaran diterima gitu di mitra yang bersangkutan sehingga teman-teman harus segera approve. Kalau tidak segera approve, maka nanti 1 kali 24 jam lebih dari itu auto reject. Jadi sistemnya langsung otomatis ya. Seolah-olah ini teman-teman tidak menolak gitu ya, menolak tidak menerima tawaran dari mitranya gitu. Makanya harus sering-sering ya. Terus ketika sudah di ACC ya, sudah di-approve juga oleh mahasiswa yang bersangkutan ya, magang akan dilaksanakan tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember ya.
yang dilaksanakan 4 Agustus 20 Desember. Ketika memang nanti teman-teman itu diterimanya magang di luar domisili ya, bahkan di luar pulau ya, teman-teman nanti harus ini apa ya, diberikan apa ya, bantuan gitu ya untuk reimburse dari pemesanan tiket ya. Jadi nanti ada bantuan biaya hidup dan juga untuk tiket ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya rumahnya Madiun, magangnya di Madiun gitu ya, mungkin di Inka misalnya. Nah, maka ya tidak ada bantuan untuk tiket karena memang itu sudah ini ya, sudah dekat gitu loh ya istilahnya. Kecuali kalau misalnya rumahnya Madiun ya, domisili Madiun gitu, kemudian ditempatkannya misalnya di Sulawesi atau di Kalimantan misalnya. Nah, itu nanti akan ada bantuan pemesanan tiket gitu ya. Nah, eh perlu digarisbawahi bahwa teman-teman yang tadi sudah approval ya, harus memantapkan hati di awal. Ya, jangan sampai nanti teman-teman ketika sudah diterima, entah dengan alasan yang tidak jelas gitu ya, teman-teman akhirnya mengundurkan diri. Jangan sampai seperti itu ya, karena itu nanti akan menjadi catatan hitam dari mitra, sehingga nanti takutnya berdampak ke adik-adik tingkat di program selanjutnya, begitu. Ya. Dan itu juga akan menyusahkan di lingkup prodinya masing-masing ya. Kasihan nanti. Ya, kalau memang sudah pengen magang dan diberikan kesempatan untuk lolos gitu ya, sudah harus memantapkan hati di awal. Jangan sampai mundur gitu. Ya. Oke, selanjutnya mohon izin Bu. Ya, oke. Slide selanjutnya. Nah, ini persyaratan dan kegiatan ya. Persyaratan dan kegiatan nih. Mahasiswa, teman-teman yang mau ya berkenan untuk mendaftarkan ya. Syarat yang pertama adalah WNI, warga negara Indonesia, nanti dibuktikan dengan adanya dokumen KTP dan atau surat keterangan domisili ya. Surat keterangan domisili nanti juga sebagai dasar ya penentuan bahwasanya yang bersangkutan ini ketika ditempatkan dengan domisili itu berarti tidak berhak untuk memperoleh bantuan biaya tiket gitu ya. Terus yang kedua, mahasiswa aktif dan belum dinyatakan lulus ya dari program Diploma 2, 3, ataupun 4, S1 dari program studi terakreditasi di seluruh PTN ataupun PTS ya. Di lingkup Kemendikti Saintek ya. Terus pada saat pendaftaran, mahasiswa program D2, D3, dan D4 itu minimal dari semester 2. Ya, minimal dari semester 2. Kalau yang mahasiswa S1 minimal semester 4. Jadi kalau yang dari program studi yang strata 1 ya, kalau misalnya Bu, saya saat ini semester 2 ya, belum dulu ya, jangan dulu ya, karena ini nanti ya meskipun mungkin berapa banding berapa ada kesempatan untuk bisa lolos, cuman diupayakan ya, disesuaikan saja dengan persyaratan. Karena saya yakin ketika sudah ada persyaratan seperti ini, mitra pun juga akan menjadikan ini sebagai kriteria pelolosan dari peserta yang akan diterima gitu. Ya. Terus yang kedua, mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi, rekomendasi kaprodi dan pimpinan. Ini melalui platform ya. Jadi bukan dokumen yang di print gitu. Jadi nanti teman-teman harus membuat akun ya untuk login teman-teman di platformnya Magang Berdampak gitu. Oke. Setelah pengajuan nanti akan di approve gitu ya, akan disetujui oleh Kaprodi ya, dan kemudian ada rekomendasi dari pimpinan PT gitu ya. Jadi nanti paling tidak ada 3 yang terlibat, ada Kaprodi, ada pimpinan perguruan tinggi, dan juga ada koordinator PT gitu ya. Dan sekali lagi untuk rekomendasi itu tidak di print ya teman-teman, tapi sudah langsung ada di platformnya. Ya, terus bersedia mengikuti, melaksanakan dan menyelesaikan program magang berdampak hingga selesai. Nah, di sini nanti ada dokumen SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak. Ya, ini pun juga tidak dokumen print ya, tapi langsung melalui platform. Ya, ketika sudah mengisi SPTJM inilah yang menunjukkan apa ini namanya,
persetujuan teman-teman gitu ya, sanggupan teman-teman untuk menyelesaikan program gitu. Terus ada lulus proses seleksi oleh mitra. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lulus seleksi, kemudian juga ada penawaran dan penawarannya di-approve begitu ya, maka nanti akan diterbitkan LOE dari mitra yang bersangkutan ya. Selanjutnya, mohon izin, slide selanjutnya. Nah, kegiatan mahasiswa. Kegiatan ini akan dimulai dari keberangkatan ya dan diakhiri dengan kepulangan ya. Keberangkatan ini nanti kalau misalnya eh, apa istilahnya kalau di magang reguler itu penyerahan gitu ya, penyerahan magang gitu. Nah, keberangkatan ini nanti teman-teman harus wajib upload boarding pass ya bagi yang mobilisasi itu misalnya tadi yang saya contohkan rumahnya Madiun, domisili Madiun, diterima magangnya di Kalimantan itu contohnya kayak gitu. Ya, atau mungkin diterimanya di Surabaya, nanti ada boarding pass kereta misalnya. Dan harus ada foto yang sudah yang posisinya teman-teman sudah tiba di lokasi kerja gitu. Kalau kepulangan, nah ini pun sama, wajib upload boarding pass bagi yang mobilisasi dan foto sudah tiba di tempat tinggal atau di kampus. Ya, terus ada kewajiban lain yang teman-teman harus susun setiap bulannya, yaitu adalah laporan bulanan yang berisi progres penyelesaian tugas atau pembelajaran yang diperoleh selama 1 bulan pada akhir bulan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya tadi Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember begitu ya. Maka nanti di akhir bulan Agustus itu teman-teman harus menyusun laporan bulanan untuk bulan Agustus. Ya, di akhir Agustus nanti. Tuh. Isinya ya terkait dengan kegiatan teman-teman selama magang di sana. Ketika ada problem pun silahkan dituliskan. Apa solusinya, apa mitigasi dari teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, begitu. Ya, terus teman-teman juga meminta persetujuan mentor terkait laporan bulanan yang telah dibuat dan melakukan perbaikan sesuai masukan dari mentor. Ya, jadi teman-teman, saya tegaskan bahwa ketika sudah diterima di magang berdampak, teman-teman jangan sampai lost kontak. Teman-teman harus aktif untuk menghubungi mentor ataupun DPP-nya. Ya, jadi ada dua, mentor dan DPP. Ketika sudah terjun ke tempat magang di mitra, di instansi mitra, teman-teman harus berkomunikasi dengan baik, begitu ya, dengan jadi DPP dan mentor. Keterlambatan dalam mengunggah laporan bulanan ini dapat mengakibatkan keterlambatan penerimaan atau bahkan tidak diterimanya pendanaan. Ya, ingat teman-teman ketika diterima di magang berdampak itu ada bantuan biaya ya. Nah, ketika terlambat upload laporan bulanan maka ya jangan jangan ini ya, jangan salahkan panitia pusatnya loh, kok saya kok belum cair. Nah, seperti itu ya. Jadi selesaikan dulu kewajibannya. Ya, nanti haknya untuk bantuan biaya itu juga akan dicairkan. Laporan akhir mahasiswa. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan. Nah, selain ada laporan bulanan, teman-teman juga wajib menyusun laporan akhir. Ya, meminta masukan terkait laporan akhir yang telah disusun kepada mentor dan melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan. Mengunggah laporan akhir sesuai format yang ditetapkan dan dapat diunduh melalui laman program. Ya, lamannya tadi di magang berdampak ya. Nanti ada template-nya, biasanya teman-teman tinggal menyesuaikan formatnya sesuai template ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga di catatan itu ya, ada catatan keterlambatan akan berdampak pada penyaluran dana tadi yang saya sampaikan sudah ya. Setelah semua lengkap, sertifikat baru bisa di-download. Jadi sertifikat setelah selesai program magang berdampak, teman-teman nanti di akhir akan memperoleh sertifikat dengan catatan semua kewajiban sudah dipenuhi, yaitu terkait dengan laporan bulanan maupun laporan akhir. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, untuk seleksi mahasiswa, pendaftaran ini akan dilakukan melalui laman programnya di platformnya Magang Berdampak. Kemudian persetujuan dilakukan oleh program studi dan pimpinan perguruan tinggi pun juga sama melalui platform. Kemudian lamaran magang ini dikirimkan melalui platform juga. Untuk seleksi administrasi, jadi
semua lamaran begitu ya yang sudah masuk ke platform akan diproses lebih lanjut. Ya, akan diproses lebih lanjut oleh Panitia Pusat Magang Berdampak. Ya, dari seleksi administrasi diteruskan ke mitra, ya, diteruskan ke mitra untuk diseleksi lebih lanjut, begitu ya. Kemudian di mitra, ya, ketika administrasi sudah sampai ke mitra, maka akan ada seleksi, ya, yang mana hasilnya nanti dua kemungkinan pilihannya ditawarkan kepada mahasiswa yang bersangkutan atau ditolak oleh mitra, begitu. Ya, jadi kalau memang eh, administrasinya lolos, kemudian kesesuaian kemampuan dari mahasiswa sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan, ya, maka bisa jadi perusahaan akan menerima, ya, di mana ketika mereka menerima lamaran dari mahasiswa dinyatakan lolos begitu ya tadi, maka di platform akan muncul penawaran dari mitra yang tadi saya bilang 1 kali 24 jam harus segera dikonfirmasi mau diterima oleh mahasiswa atau ditolak. Pilihannya dua itu. Ya, kalau memang sudah serak, sudah sesuai, sudah mantap, kemudian kompetensi yang diinginkan juga sudah sesuai begitu ya, ya sudah silakan di-approve begitu. Ya. Terus penetapan peserta magang sudah, selanjutnya ada komponen pendanaan yang nanti teman-teman eh, dapat dari program magang berdampak ini ya. Yang pertama ada bantuan biaya hidup dan juga ada mobilisasi pesawat ataupun kereta ya at cost ya sesuai dengan yang tercantum gitu ya, sesuai dengan tercantum di tiket. Ya, tapi ya tidak semuanya tadi ya. Oke, kalau memang jauh diterimanya ya bisa jadi ada bantuan mobilisasi pesawat ataupun tiket kereta gitu. Ya, oke. Selanjutnya untuk larangan-larangan nih yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Dan tidak boleh dilakukan karena namanya larangan ya. Bukan kok larangan menjadi tantangan untuk dilakukan ya, jangan ya. Yang pertama, memberikan informasi palsu secara lisan maupun tulisan terkait administrasi dan pelaksanaan program. Jangan sampai laporan bulanan ataupun laporan akhir itu dibikin seolah-olah, jangan ya. Jangan. Ya, biasanya di laporan bulanan teman-teman selain menarasikan apa yang sudah dilakukan, teman-teman juga harus melampirkan paling tidak ada foto kegiatan begitu ya. Dan itu jangan diada-adain gitu ya. Ya sesuai aja dengan yang teman-teman lakukan selama magang. Saya yakin programnya banyak dan teman-teman kalau memang aktif itu tidak sempat nganggur pastinya. Gitu ya. Melakukan tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual ataupun intimidasi. Terus mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai. Makanya tadi saya pesan kalau sudah mantap pengen ikut program magang berdampak, mantapkan hati di awal gitu ya. Terus yang terakhir melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini itu saja teman-teman ya. Mohon diperhatikan sangat untuk larangan-larangan ini ya untuk teknis pendaftaran akun ya. Sekali lagi untuk yang diploma dari semester 2 ya minimal yang dari strata 1 minimal semester 4. Nah, mungkin nanti dilanjutkan dengan Bu Hani ya terkait dengan teknis platformnya baru dibuka sesi tanya jawab nih. Terima kasih Bu Hani. Iya, sama-sama Bu Niamah. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk sosialisasi untuk platform baru pada program magang berdampak. Bentar ya. Sudah nampak ya teman-teman semua untuk slide yang saya share.
Ya, terima kasih Bu Niamah, teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Niamah bahwa program sosialisasi magang berdampak ini adalah kelanjutan dari program magang dan studi independen. Tapi kalau boleh saya tegaskan lagi, jadi di sini semua yang berkegiatan atau semua mahasiswa yang melakukan pendaftaran pada program magang berdampak ini statusnya adalah sebagai mahasiswa peserta magang. Tidak ada mahasiswa peserta studi independen. Jadi semuanya adalah mahasiswa peserta magang. Nah, untuk mendaftarkan atau melihat lowongan atau melihat perusahaan tertentu bisa teman-teman akses melalui link aplikasi simbelmalwa.kemendikbud.go.id garing magang. Nah, ini bisa diakses melalui laman tersebut. Oke. Nah, ketika teman-teman masih belum, Bu, saya belum mendaftar nih. Oke, tidak masalah. Nanti teman-teman bisa cari dulu lowongan. Jadi cari-cari dulu referensi. Saya mau cari referensi dulu. Jadi di platform tersebut, halaman utama yang bisa teman-teman akses pertama kali adalah mencari lowongan. Nah, ini adalah tampilan dari halaman utama dan mencari lowongan. Em, untuk melihat detailnya atau di sini mau mencari lowongan tertentu, saya mau cari akuntan. Nah, akuntan langsung saja di sini dimasukkan kata kuncinya akuntan dicari. Nanti akan muncul berbagai macam lowongan yang terkait dengan akuntan. Nah, kalau sudah mencari lowongan, jangan lupa teman-teman semua coba untuk mengklik detail. Jadi di halaman sebelumnya tadi, nah ini lihat detail, coba diklik untuk melihat apa saja kurikulum atau materi yang akan disampaikan oleh mitra atau kegiatan apa yang akan disampaikan dengan mitra. Apakah sesuai dengan kompetensi yang saya miliki di program studi, sesuai dengan kurikulum atau tidak? Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Niamah, kalau bisa kita mencari lowongan atau melamar suatu pekerjaan di magang berdampak ini sesuaikan dengan bidang ilmunya. Kenapa kok harus sesuai dengan bidang ilmunya? Karena program studi itu bertugas untuk melakukan konversi terhadap kegiatan teman-teman. Ya. Jadi, kalau sudah sesuai dengan bidang ilmunya, nanti program studi akan lebih mudah ketika melakukan konversi nilai. Oke. Nah, ini coba perlu di garis bawah ya dari teman-teman semua. Nanti ketika memilih satu lowongan yang disajikan oleh perusahaan tertentu, coba diperhatikan pada eh, poin tempat tinggal. Jadi di sini ada 4 poin untuk tempat tinggal. Yang pertama disediakan gratis, artinya perusahaan tersebut menyediakan gratis untuk mahasiswa peserta magang. Atau disediakan berbayar, perusahaan menyediakan tetapi ada mahasiswa harus membayar atau direkomendasikan berbayar, perusahaan merekomendasikan kamu nanti kalau magang di sini tempatnya di asrama, tetapi harus berbayar. Direkomendasikan berbayar.
Eh, ini ya, ini Bu Ani masih terkendala ya, ada keluar dari Zoom. Ini Amah bisa membantu? Amah juga keluar nih. Oh iya, ini jaringan. Oke. Tunggu sebentar ya untuk mahasiswa supaya nanti sosialisasinya eh, dipahami secara menyeluruh ya. Tadi terkait persyaratan sudah disampaikan oleh Bu Niamah, kemudian nanti Bu Hani menjelaskan tentang apa itu platform magang berdampak dari Belmawa, kemudian nanti ada Bu Eli terkait konversi mata kuliahnya juga. Baik, ini masih terkendala sinyal ya di kampus 3. Bu Eli bisa mendengar saya? Halo, Bu Eli? Coba admin untuk Bu Eli bisa kasih kesempatan untuk presentasi. Bu Eli ada kok. Bu Eli, cek. Bu Niamah sudah bisa gabung ya? Ampun, Pak. Nggih, ini yang Bu Eli belum mateng ya? Bu Bu Hani juga Hani, belum gabung. oke. Bu Hani tadi masih mau tethering. Ini baru bisa setelah saya masuk. Nah, baru bisa ini Pak, yang apa wifi-nya kampus. Gitu. Saya konfirmasi Bu Hani dulu. Mohon maaf teman-teman ya, mohon izin mau ditunggu dulu ya.
ini juga bakal mati. Halo, Pak Elis. Nggih. Ya, Hmm. ini tadi sudah dilanjut. Mohon maaf, ternyata internet di kampus 3 tiba-tiba kok mati. Halo, sudah terdengar Nggih, lagi. Ini saya sudah. lanjutkan lagi, Pak, berarti. Ya, silahkan. Oke, Bu Ani bisa sudah jadi Ye, host belum? sampun. Saya sampun, Pak. Nggih, silahkan. Monggo Bu, langsung dilanjut Bu Ani. Oke, Pak, sebentar. Oke, mohon maaf teman-teman. Tiba-tiba koneksi terputus di kampus 3. Ya, saya lanjutkan untuk mencari perusahaan ya. Jadi mencari perusahaan ini artinya lowongan pekerjaan bisa dicari berdasarkan perusahaan. Tapi jangan lupa kalau sudah ketemu itu juga jangan lupa untuk melihat detail. Jadi detail dari deskripsi dari posisi yang memang akan dipilih. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mendaftar, ini ada beberapa akses ya. Artinya di sini ada ketika teman-teman masuk ke link Simbel Mawa, lalu akan ada daftar. Ini link untuk meminta akun. Jadi kalau memang belum memiliki akun, lupa password. Ini kalau sudah punya akun tapi mau melakukan reset password, terus masuk. Jika sudah punya akun, bisa langsung login. Nah, mungkin ada teman-teman ya yang sudah melakukan pendaftaran, Bu, saya sudah melakukan pendaftaran tapi kok belum diproses. Nah, ini adalah kendala kami yang di awal. Jadi, pengajuan yang dilakukan oleh akses atau hak akses atau pengguna dalam sistem magang berdampak ini yang pertama untuk pengajuan akun. Nah, dari pihak perguruan tinggi ini masih berusaha atau mengusahakan untuk pengajuan akun yang memang masih menunggu konfirmasi dari Belmawa. Kalau sudah, nanti kami baru bisa mengajukan akun Kaprodi. Kalau akun Kaprodi sudah diajukan, nanti teman-teman baru bisa melanjut pada tahap selanjutnya. Artinya, akun mahasiswa ini didaftarkan secara personal oleh mahasiswa sendiri dan menunggu konfirmasi atau rekomendasi approval dari pimpinan PT dan Kaprodi. Nah, kalau mau mendaftar seperti apa? Nah, pada klik daftar akan muncul 3 tab. Yang pertama, pilihan untuk mendaftar sebagai mahasiswa, dosen pembimbing program maupun koordinator perguruan tinggi. Pilih yang tab mahasiswa. Nah, data perguruan tinggi ini silahkan diisi nama perguruan tinggi. Tunggu sampai benar-benar muncul namanya sampai ada kode PT. Ditunggu sampai muncul nama perguruan tinggi dan kode PT-nya. Karena ini akan sinkronisasi terhadap data yang ada di PD Dikti. Nah, NIM, terus nomor handphone dan email ini harap diisikan sesuai dengan data PD Diktinya. Jadi program studi di perguruan tinggi dipilih muncul lalu akan muncul pilihan program studi. Jadi kalau sudah muncul pilih perguruan tingginya, program studinya akan menyesuaikan sesuai dengan program studi yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Lalu nomor handphone dan email. Nah, email ini gunakanlah email
mahasiswa Unipma. Nah, lengkapi identitas seperti NIM, nomor handphone, dan email sesuai dengan yang didaftarkan pada PD Dikti. Selanjutnya, sistem akan melakukan verifikasi. Data-data yang sudah dimasukkan di sini akan diverifikasi pada PD Dikti. Apakah datanya sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, kemungkinan akan muncul warning atau peringatan. Maaf, data Anda tidak sesuai. Oke. Kalau sudah diverifikasi oleh PD Dikti akan muncul data teman-teman. Nah, ini profil data diri dari mahasiswa sesuai dengan NIM yang dimasukkan. Lalu ada verifikasi. Verifikasi semester Anda saat mengajukan program magang. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi saat ini Anda mengajukan program magang di semester berapa? Semester 4 atau semester 6. Jangan di semester depan. Semester depan itu berarti Anda sudah melaksanakan program magang. Kalau sudah, jangan lupa ini ada beberapa ketentuan yang harus dibaca. Ketentuannya harus dibaca dan jangan lupa untuk dicentang. Kalau sudah, klik daftar. Kalau belum diklik daftar, berarti proses pendaftaran belum terlaksana atau terjadi. Nah, setelah melakukan klik daftar, teman-teman akan mendapatkan pesan seperti ini menunggu verifikasi koordinator perguruan tinggi. Nah, verifikasi untuk akun mahasiswa ini nanti akan dilakukan 2 kali. Yang pertama, verifikasi oleh kepala program studi. Yang kedua, verifikasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Nanti silahkan teman-teman sering-sering dicek ya, apakah sudah diverifikasi atau divalidasi belum sama kaprodinya. Nanti kalau belum divalidasi, silahkan menghubungi program studi. Jadi di sini perhatikan validasi kaprodi sama validasi pimpinan perguruan tinggi. Jadi tidak ada lagi teman-teman harus datang ke fakultas atau ke BAU untuk melakukan pengurusan surat SPTJM atau surat rekomendasi. Nah, pada aksesnya Kaprodi itu berhak untuk menolak atau menyetujui teman-teman ketika mengusulkan program. Jadi kalau Kaprodi merasa track record mahasiswa ini tidak baik, atau mungkin Kaprodi merasa mahasiswa ini ada datanya, tapi dia sedang cuti. Jadi program studi berhak untuk menyetujui atau menolak kegiatan atau lamaran dari teman-teman. Begitu pula untuk pimpinan perguruan tinggi. Jadi boleh aksinya itu bisa menyetujui atau menolak berdasarkan rekod dari prodi. Otomatis kalau memang dari program studi sudah menyetujui, pimpinan perguruan tinggi 100% akan menyetujui. Karena validasi pertama itu ada pada program studi. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pemaparan aplikasi atau platform dari program magang berdampak. Nah, teman-teman di sini harap untuk memperhatikan, artinya setiap data yang kita masukkan harus data valid dan tadi yang sudah disampaikan Buni Amah, kalau memang kita sudah yakin untuk mengikuti kegiatan ini, berarti kegiatan ini harus diselesaikan sampai dengan akhir. Oke, kalau memang ada beberapa kendala, ada beberapa permasalahan yang muncul di tengah perjalanan kegiatan, bisa dikomunikasikan. Permasalahan dengan mitra dikomunikasikan dengan em, mentor DPP maupun koordinator program studi. Gitu. Itu saja mungkin dari saya, Pak Elis. Bisa dilanjut untuk Bu Erli kalau sudah ada, Ya, Bu Erli. oke. Oke. Langsung saja beli, monggo di. Oh ya, oke Pak. Sebentar saya share.
Oke, baik. Terima kasih Pak Elis. Selamat siang teman-teman semua. Untuk bagian saya ini di magang berdampak 2025 ini di proses konversi. Jadi biar satu kesepakatan atau sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di Kapolri. Jadi proses konversi SKS dan penilaian magang berdampak ini nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan bagaimana prosesnya. Jadi hal-hal penting ini teman-teman semua yang ingin mendaftar di magang berdampak ini harus berkonsultasi dengan PA, di PA dan Kaprodi ya. Ya, jadi berkonsultasi dengan PA dan Kaprodi terkait ikutsertaan dalam magang berdampak 2025. Kemudian nanti Kaprodi akan meminta ke mahasiswa untuk merencanakan program dalam form konversi. Jadi nanti ada formnya yang diminta sama teman-teman untuk mengisi dan menyepakati antara mahasiswa dan program studi. Kemudian nanti Prodi juga sudah saya sampaikan di Kaprodi ini kesepakatan. Jadi kalau di awal itu kesepakatannya berapa SKS, pulang dari magang ya sudah itu yang dikonversi menjadi haknya teman-teman. Memang di apa namanya di program itu konversinya memang 20 SKS, tetapi pada akhirnya nanti ada kesepakatan antara prodi dan mahasiswa nanti yang bisa dikonversi berapa SKS. Nah, gitu. Jadi kalau dari negara itu kan tidak mau tahu yang penting 20 SKS, tetapi kan harus disesuaikan dengan program studi. Kemudian program studi itu juga mengacu pada pedoman yang ada dari lembaga. Jadi nanti saling legowo aja sepakat bahwa konversi itu akan berapa SKS. Ada batas minimal, kemudian ada batas maksimal kalau di universitas. Dan itu sebenarnya diperbolehkan sama negara juga, gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata bisa dikonversi sampai dengan 20, ya syukur untuk kalian semua. Kemudian nanti ada didampingi oleh prodi. Jadi meskipun teman-teman nanti itu mendapatkan dosen pendamping seperti yang sudah disampaikan Buni Amah tadi, tidak selalu dari dosen dalam Unipma, tetapi untuk memantau perkembangannya teman-teman dalam magang berdampak ini adalah tanggung jawabnya Kaprodi yang paling utama nanti. Jadi prodi itu akan mendampingi dan akan cek berkala kepada teman-teman semua terkait program yang diikuti. Kemudian nanti Bapak Ibu Kaprodinya di masing-masing program studi kan bisa melihat apa namanya pedoman konversi yang ada di universitas gitu. Lalu eh, prosedurnya nanti ada penyusunan rencana konversi atau rekognisi. Ini kenapa ada konversi dan rekognisi? Karena ketika konversi semuanya paket 20 SKS itu akan dikonversi di suatu program studi, tetapi ternyata ada di beberapa program studi yang tidak bisa dikonversi ke 20. Jadi nanti sisanya akan direkognisi yang biasanya dimasukkan ke dalam SKPI atau sertifikat pendamping ijazah. Nah, ini nanti Prodi, Kaprodi, dan PA atau dosen wali, mahasiswa akan menyusun lembar perencana konversi atau form rekognisi. Dokumen ini merinci mata kuliah apa saja yang akan dikonversi dari kegiatan magang 20 SKS ini. Lalu input KRS. Ya, biasanya KRS ini ada yang reguler, ada yang ini karena kalau dulu namanya MBKM. Nah, biasanya untuk form ini yang membantu adalah Prodi. Jadi Prodi membantu mahasiswa untuk input KRS ke dalam KRS itu melalui BAA. Jadi biasanya kalau yang diinput sendiri itu adalah yang reguler. Contoh, di semester depan itu teman-teman akan mengampu 24 SKS. Masih mendapatkan 24 SKS. Padahal eh, teman-teman berniat mengikuti KRS apa namanya magang berdampak ini. Jadi yang 20 itu magang berdampak jika sudah sepakat dengan prodi, yang 4 SKS adalah reguler. Atau yang 16 adalah magang berdampak, kemudian 8-nya adalah SKS reguler. Nah, yang reguler itu nanti input KRS sendiri yang dikonversi dibantu program studi untuk lapor ke BAA bahwa teman-teman mengikuti magang berdampak. Jadi tempatnya KRS nanti berbeda, tidak satu.
Jadi ada dua nanti tampilannya. Kemudian ada penilaiannya untuk konversi 12 KS itu penilaiannya itu dari mitra. Nanti dari mitra itu biasanya kan ada pembimbingnya juga. Nah, ini eh, memiliki bobot besar. Jadi kalau misalkan penilaiannya didasarkan pada kualitas pekerjaan, etos kerja, kemampuan komunikasi, disiplin, tanggung jawab, dan kontribusi nyata ini mengacu pada soft skill-nya. Jadi soft skill daripada mahasiswa. Lalu dari dosen pembimbing, nah ini nih, ini yang terjadi itu kan di dalam sistem itu tidak ada lagi nilainya satu per satu. Jadi dari mitra, dari dosen, nah itu adanya NA kalau dulu. Kalau sekarang mungkin dibedakan nanti lihat kamarnya saja. Tetapi yang bisa diambil prodi adalah NA-nya dari pembimbing maupun mitra. Kemudian nanti teman-teman juga diminta untuk melaporkan laporan magangnya. Nah, karena tadi sudah disampaikan sama Bu Niaman, nanti ada laporan L2, ada namanya laporan harian, mingguan, bulanan. Nah, itu tidak boleh telat ya. Jadi kalau telat itu nanti lupa. Laporan ini juga menjadi salah satu penilaian daripada prodi. Jadi laporan dalam menyusun magang secara detail yang berisi deskripsi kegiatan, masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, hasil yang dicapai, dan refleksi pembelajaran. Laporan ini juga dinilai berdasarkan keakuratan, kelengkapan, dan kualitas analisis. Lalu rentang nilainya nanti rentang nilai dari mitra dan DPP tadi 70% dan 30%-nya laporan. Nanti hasil akhirnya semua di NA itu kan pasti A, B, C, D. Itu ya di transkrip. Kemudian ini ada pencatatan transkrip dan SKPI. Jika semuanya bisa dikonversi ke dalam 12 KS, maka tidak mendapatkan SKPI. Jadi tidak dapat tambahan ke SKPI. Tapi kalau yang dikonversi itu kurang dari 12 KS, misal 18 SKS, berarti 2 SKS itu nanti bisa ditambahkan di SKPI. Nah, ini nanti yang mengatur ini semua adalah Kaprodi. Nah, saya sudah menjelaskan kepada Prodi, nanti bisa deal-dealan dengan Prodi, gitu ya. Jadi, itu adalah hal-hal penting dalam konversi yang perlu teman-teman ketahui. Dan yang paling utama ada kesepakatan hitam di atas putih. Nah, ini sebentar. Hitam di atas putihnya itu berbentuk form perencanaan konversi. Nah, perencanaan konversinya bisa berbentuk seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ini adalah kesepakatan daripada teman-teman dan prodi. Namanya form rencana konversi mata kuliah. Jadi ada identitas, kemudian jumlah SKS ini, program studi yang diikuti adalah magang. Lalu, nah nanti di awal ketika kalian memilih apa namanya tempat mitra, itu harus konsultasi dengan Bapak Ibu Wali sama Kaprodinya. Jadi misal ya, si A ini memilih di magang atau di tempat mitra yang ini. Nah, kira-kira dia cocok apa enggak? Nah, itu dikonsultasikan. Jadi tidak boleh asal ambil dan pada akhirnya nanti kalian merugi, tidak bisa terkonversi atau bagaimana nanti di perjalanan. Jadi semuanya harus koordinasi dengan prodi, terutama Kaprodi dan Wali. Jadi PA, pembimbing akademiknya. Nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi materi dari mitra itu kan kalau ada mitra, kemudian ada apa saja yang akan kalian dapatkan dan sebagainya itu kan ada. Nah, itu nanti direncanakan seperti ini. Nah, ada materi dari mitra, kemudian ada mata kuliah rencana konversi yang ada di semester tersebut. Jadi semester depan itu misalkan kalian sekarang semester 4, berarti kalian sudah tahu semester 5 itu mata kuliahnya apa saja. Nah, didiskusikan sama dosen PA sama dengan Kaprodi, apakah mata kuliah di semester depan itu bisa dikonversi semua ke dalam magang berdampak di 2025 ini. Jadi begitu. Jadi ini sama ini harus sepakat di awal sehingga nanti pulang dari magang itu teman-teman tidak
bingung. Aku ki wes mengambil magang ini mata kuliahnya sudah konversi ini. Lalu tadi yang saya cerita bahwa yang dikonversi kan 20. Ternyata semester 5 atau semester 7 itu, kalian nanti yang semester 6 kan semester 7, itu masih ada 24. Jadi ini yang wajib KRS di Unipma, personal by mahasiswa, yang ini nanti dibantu sama Prodi untuk dilaporkan melalui BA. Lalu ada apa namanya, mahasiswa yang membuat, kemudian mengetahui PA, Kaprodi, kemudian dekan. Ini adalah rencana konversi mata kuliah. Begitu. Jadi form ini nanti bisa diisi oleh teman-teman untuk mengikuti sebelum mengikuti magang berdampak gitu. Nah, itu tadi adalah hal-hal penting terkait dengan konversi dan form rencana konversi mata kuliah. Begitu. Ya, selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sesi ini atau semuanya tadi sesi tanya jawabnya di belakang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ali telah menyampaikan presentasinya. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kita cek. Kalau diam berarti tidak ada yang bertanya, sudah jelas Pak Elis. Nah, ini pesertanya tadi itu ada 196 dan ini masih stay di 181. Jadi menurut saya antusias untuk mengikuti magang berdampaknya luar biasa. Jadi sudah ada yang bertanya-tanya, ada yang sudah ada yang konsultasi dengan Prodi mengenai magang berdampak, termasuk di PBI ini juga sudah bertanya. Semoga teman-teman tetap istiqomah ya, tetap berusaha, terus beneran beneran ini yang dipilih. Jadi kalau sudah memilih magang di tengah jalan tidak boleh berhenti, kemudian tidak boleh putus di tengah jalan, apapun alasannya harus diselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi saya menyemangati aja untuk semuanya. Ketika sudah diterima itu tidak boleh berhenti, tidak boleh balik kanan. Jadi harus dilakukan. Belajar tanggung jawabnya dipenuhi, begitu ya. Kalau sudah dipilih berarti harus dilakukan gitu. Kemudian tidak boleh juga teman-teman seenaknya. Nah, contoh ya, ini ada kasus karena di magang ini dapat uang, lalu kalian itu uangnya dapat, laporan harian, mingguan, bulanannya tidak dikerjakan. Nah, itu tidak boleh. Jadi ya harus dikerjakan sesuai dengan targetnya magang masing-masing. Tulis masuk. Ada yang tanya ini, Tulis masuk. jika magang apakah bisa mengikuti Oke, ini program yang ini? jawab tulis ini. Ini Oke. Silahkan, ada pertanyaan ada untuk yang, Pak Elis. ya ada pertanyaan nih di room chat ini. Nah, saya bacakan ini dari Erwin Susilo. Mohon maaf, izin bertanya, jika sudah dapat magang, apakah bisa mengikuti program ini? Apakah program ini dikhususkan untuk mahasiswa yang belum mendapatkan magang? Apa mungkin ini maksudnya semester 6 ini? Enggak Ya, yang ya, ini dengar. semester 6 Pak Elis. Oke, monggo Bu. Yang bisa Tulis, jawab, oke. monggo. Tulis yang bisa jawab. Belum tulis, belum. Balik lagi. Sudah. Oke, terima kasih Pak Elis atas penyampaian pertanyaan dari mahasiswa bahwa untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan mitra, jadi tidak kami perkenankan ya sebisa mungkin komitmennya sudah harus ini dipenuhi ya. Jadi untuk semester 6 ini kan sudah ada plotting mitra nih. Jadi sudah ada yang sudah diterima di mitra sehingga kami menyarankan untuk tidak mengikuti untuk magang berdampak ini. Karena sudah ada mitra yang menerima mahasiswa khususnya di semester 6. Saya kira itu Pak Elis. Terima kasih, tulis jawabannya. Jadi kalau sudah dapat mitra magang, ya kalau konsekuen dengan mitra magang tersebut, komitmen dengan mitra magang yang sudah diajak kerjasama.
Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Aulia Setio. Dari Roro Aulia Setio Rifki dari Prodi BSI semester 4. Izin bertanya, jika saya sudah mengikuti PKM tetapi masih menunggu pengumuman, apakah boleh mendaftar magang berdampak? KM. PKM itu mungkin Bu Eli di FKIP bisa menjelaskan, Bu? Gimana Pak Elis? Yang mana ini? Ini yang di room chat ini. Oke. Jika mengikuti PKM tetapi masih menunggu pengumuman, apakah boleh? Boleh, tapi nanti pada akhirnya yang dipilih salah satu. Jadi tidak boleh double funding. Kalau sudah ini boleh mendaftar, tetapi nanti ada mundur salah satu, atau yakin sudah diterima berarti tidak perlu mendaftar. Tapi kalau misalkan tidak yakin diterima, mau gambling gitu boleh, tetapi pada akhirnya nanti harus dipilih salah satu. Boleh Pak Elis kalau mendaftar aja. Oke, ya, mendaftar aja boleh ya. Iya. Ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Silahkan raise hand. Ya, ini ada yang pertanyaannya lewat room chat, Bu. Bisa saling nyermati. Nah, ini yang tekan konversi juga ada. Ini iya, tanyanya room chat. Ya. Permisi, izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ya. Saya dari Pendidikan Sejarah semester 6 atas nama Abidum Mamuh tadi. Izin bertanya mengenai jika sudah semester depan ada PLP 2, di mana mayoritas dari pendidikan itu mengajar di sekolah, Bapak. Apakah boleh mengikuti program ini juga? Terima kasih. Oke. Ini semua mahasiswa bisa daftar, nggih. Karena pertanyaan ini kan FKIP itu kan rata-rata dunia kerjanya kan di pendidikan. Apakah bisa dapat di Oke, saya mau jawab ya Pak. Mestinya gimana ya? Oke, tadi yang pertanyaan Masnya sejarah tadi itu kan dia sudah PLP 1, kemudian nanti kan ada PLP 2, kan semester 7-nya PLP 2. Jadi begini Mas. Jadi kalau nanti mencari mitra magangnya itu berarti harus didiskusikan dengan apa namanya prodi itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi biar nanti mengakomodasi PLP-mu, di mitra magang berdampak itu ada sekolah cikal, ada ini yang masih berkaitan dengan pendidikan dan itu diperbolehkan. Berarti semua semua SKS yang ada di semester depan itu bisa dikonversi dalam magang berdampak. Jadi tidak apa-apa. Tuh, jadi kenapa kok memberikan pandangan bahwa tempatnya magang ini harus didiskusikan dulu sama prodi. Ini kira-kira bisa apa enggak? Kalau sudah ikut magang, kalau nanti mengganti PLP, sebenarnya setiap setiap prodi mempunyai aturan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau di kami, kalau hemat saya tidak apa-apa, asalkan dia masih selaras. Jadi ada proses pengembangan soft skill yang mengarah dengan pedagogik guru. Jadi seperti itu. Jadi lihat nanti mitranya di mana. Kemudian itu Mas, apakah saya bisa membantu menjawab Mas sejarah tadi siapa? Ini Mas Abid. sangat membantu sekali. Karena pas Mm-mm. saat semester 4 sudah mengikuti kampus mengajar, ternyata Mm-mm. prodi hanya begitu. Untuk Oh. semester itu aja, Mas. Saya kira semester itu jadi boleh kan. Gimana? Sama-sama Oke. nih, Bu. Terima Ya. kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Abid. Jadi untuk jatah MBKM itu sebenarnya setiap mahasiswa itu 3 kali keluar. Jadi kalau misalkan sudah magang kampus itu baru 1 kali. Berarti ini magang berdampak baru kedua kali itu masih diizinkan. Kemudian aturan konversinya memang 20 SKS dari negara, tetapi nanti kembali ke prodi, tapi aturannya universitas itu minimal 14 SKS itu akan dikonversi, sisanya tadi direkognisi. Jadi Mas Abid kalau kemarin sudah mengikuti kampus mengajar,
ini masih bisa ikut di magang ini karena masih 2 kali. Nah, jatahnya teman-teman keluar itu 3 kali aturan negara, jadi masih boleh. Begitu. Semoga membantu. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Lalu yang Mbak Nabila, dari Prodi Manajemen izin bertanya kalau sisa SKS yang tidak dapat dikonversi apa bisa boleh jika jika teman-teman fokus ke magang berdampak ya. Jadi kasusnya adalah di semester ini 24 SKS. Ternyata yang dikonversi hanya 20. Yang 4 SKS mau saya ambil semester depan Bu, boleh. Yang tidak boleh itu begini. Em, Ikut magang berdampak sekarang, kemudian simpan nilai untuk semester berikutnya itu yang tidak boleh. Jadi sudah tidak diperbolehkan lagi untuk simpan nilai. Yang ada adalah disesuaikan dengan semester tersebut. Mata kuliahnya berapa, berapa SKS di semester tersebut, itu yang dikonversi. Nah ini amannya, apakah boleh semester selanjutnya? Boleh, Mbak. Silahkan. Boleh diambil. Kemudian sama Mbak Diani ini kan semester 3-nya ambil PMM. Kemudian semester 4 boleh ya. Jadi sudah yang saya sampaikan di Mas Abid tadi bahwa haknya kalian itu untuk keluar dari program studi 3 kali. Kalau masih 1 kali, 2 kali ada kesempatan sekali untuk ikut di magang berdampak ini. Silahkan. Boleh. Jadi kami di Unipma mengikuti pedoman yang ada di sini dan pedoman dari negara. Jadi maksimal 3 kali untuk mengikuti, kalau dulu namanya MBKM, sekarang mengikuti mahasiswa berdampak, gitu ya, kampus berdampak. Oke, terima kasih Pak Elis. Sudah kejawab semua, Pak. Ya, terima kasih Bu Eli jawaban. Kelihatannya sudah jelas semua nih. Yang ditanyakan lagi mahasiswa terkait mitra-mitranya sudah bisa nanti dicari sendiri ya. Nanti sudah disampaikan oleh Bu Ani. Bahkan menelusuri mitra mana yang tepat sesuai dengan kemampuan saya, skill saya, itu silahkan nanti. Banyak mitra tadi. Kelihatannya di room chat juga kok masih ada lagi, lagi Bu. Muncul satu. Misalkan ini izin bertanya, kalau semester kemarin cuti, apakah boleh ikut magang dampak ini? Nanti kalau cuti aktif dulu ya. Aktif dan SKS memenuhi. Ya, aktif dan SKS-nya SKS-nya memenuhi. memenuhi. Itu prodi yang punya kebijakan nanti. Ya, nih. Gitu, Pak Elis menambahkan, Ya, terkadang teman-teman mahasiswa juga harus diperhatikan ya. Sekiranya kalau memang semester depan itu hari ini kalian mendaftar magang program magang berdampak, pastikan semester depan waktu pelaksanaan itu status kalian adalah mahasiswa aktif. Itu. Itu yang perlu digarisbawahi karena dari kegiatan-kegiatan sebelumnya itu kita menemui kasus-kasus ya teman-teman waktu mendaftar adalah mahasiswa aktif dan program studi serta perguruan tinggi memberikan rekomendasi memang mahasiswa aktif, tapi ternyata waktu di semester berjalan, semester depannya mahasiswa malah mengajukan cuti. Itu yang perlu ditekankan ya teman-teman. Jadi konsep kalau memang sudah berniat atau ada niatan untuk mengikuti kegiatan ini, selesaikan sampai habis gitu ya. Jadi termasuk aktif kuliah. Itu bukan hanya menyelesaikan programnya tapi juga mengaktifasi atau registrasi atau KRS-an ya ketika registrasi perkuliahan. Itu Pak Elis. terima kasih. Ada lagi? Kita masih ada waktu. Mungkin mahasiswa yang lain menyampaikan ada yang bertanya secara langsung atau lewat room chat, silakan. Ya, untuk teman-teman yang belum bisa bergabung di apa namanya di ruang Zoom meeting ini nanti bisa mengakses ya melalui YouTube. Setelah ini nanti akan silakan diakses melalui YouTube. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya nih. Ini jelas semua nih. Dan Sudah nanti cukup bisa, ya Pak Elis sepertinya. sudah nanti tinggal kita nanti proses nunggu akun koordinator PT. Ini saya tunggu ya, saya cek di emailnya juga masih ditunggu verifikasinya dari Belmawa. Nanti tinggal koordinator prodi dan mahasiswa juga.
Nah, ini kan Bu Ada yang nanya makanya. lagi. Ya, tadi tiket, nah ini Buni Amah nih, bantuan dana tiket pulang pergi. Apakah ada Iya, bantuan bulanan? Monggo ada Buni Amah. Ada bantuan biaya hidup tadi, Pak. BPH. Bantuan biaya hidup. Iya. Oke, Tapi teman-teman. teman-teman perlu diperhatikan ya Bu Diamah. Artinya tiket untuk mobilitas Tiket itu itu nggih, hanya betul. pesawat dan kereta. Jadi tidak, Hanya misal pesawat dan kereta saja. Surabaya terlalu dekat, saya naik mobil sendiri. Nah, itu nanti tidak bisa digantikan ya, mobilitas hanya untuk tiket pesawat dan kereta. Itu Betul, dan pulang itu at cost, Bu, sesuai dengan yang Head cost, dikeluarkan. ya. itu berapa kali Bu? Makanya naik kereta setiap hari boleh Hanya pada saat berangkat dan dan pulang, pulang. Pak. Mm-mm. Oke. Berangkat ke tempat sama pulang. Maksudnya gini, Nggih. berangkat di awal dan di akhir ya. Ya, Berangkat di berangkat di awal awal dan di akhir. satu dan pulang satu gitu. Kalau di Tidak kok tengah-tengah misalnya jalan karena mau sini pulang, Surabaya mau pulang gitu ya, tiap minggu pulang ya tidak di tidak cover, bisa. itu di cover teman-teman sendiri. Yang di cover hanya berangkat satu saja dan pulangnya satu saja. Gitu. Biaya hidup nanti terkait dengan laporan bulanan masing-masing dari teman-teman. Jadi jangan sampai terlambat karena itu nanti akan berdampak pada keterlambatan pencairan juga gitu nggih. Jadi kalau misalnya mau lancar cairannya ya teman-teman harus menyesuaikan dengan laporan bulanannya, jangan sampai terlambat gitu ya. Kan nanti ada inilah ada timelinenya ya, teman-teman diperhatikan itu. Nggih, Nggih. ini berupa apa Bu? Bantuan biaya hidupnya nanti. Ada yang tanya ini. Halo, izin Pak. Untuk Biaya bantuan biaya hidup itu kalau tidak salah itu 1 bulan. Jadi hanya apa istilahnya bukan kalau yang dulu ada bantuan OKT ya Bu Hani kayaknya. Kalau yang ini saya belum ini sih cuman apa istilahnya hanya biaya bantuan bantuan biaya hidup gitu aja sih. Tulisannya tidak Iya. ada bantuan OKT gitu, tidak ada istilah seperti itu. Jadi saya takut keliru gitu. Nanti coba saya ini follow up ke inilah apa tanya ke helpdesk atau ke grupnya ini dulu nggih untuk Iya. memastikan ada nggak nanti bantuan ini di Berapa cover rupiahnya? juga berapa rupiahnya nominalnya itu juga belum tahu nggih Karena pada saat sosialisasi kemarin belum belum disampaikan belum juga ya berapa nggih rupiah belum untuk bantuan biaya hidupnya. Oke. Ini ada lagi yang ini terkait Bu Eli ini konversi. Bu, tadi kan SKS-nya yang tidak dikonversi di semester depan, apakah ada alternatif untuk dilakukan di semester yang saat magang dijalankan? Nggak bisa, Jessica, Pak. nggak bisa, oke. Nggak bisa. Pokoknya Nah, dia harus plus tepat di semester tidak boleh disimpan, tidak boleh simpan nilai. Untuk oke, semester berikutnya tidak bisa. oke. Baik ya Mbak Jessica, ngikuti aja aturan yang sudah berlaku. Jalanin, jadi kalau 20 SKS yang terkonversi 16, sisanya berarti masuk SKPI gitu ya. Jadi aturan-aturan diikuti aja dan kita tidak ada istilah simpan nilai gitu ya. Cukup nggih Bapak Ibu, mahasiswa semuanya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kasih kesempatan sekali ini. Kalau nggak ada saya tutup. Berarti sudah jelas. Kelihatannya sudah cukup nggih. nggih Sudah, alhamdulillah semuanya sudah jelas dan paham. Nanti jika ada hal-hal yang ditanyakan bisa ditanyakan dan nanti mohon dari Bu Hani dan Bu Niama ada informasi terupdate bisa nanti diinformasikan kepada tim dan nanti tim akan menyampaikan ke tiap prodi-prodi dan disampaikan ke mahasiswa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung kegiatan ini. Ini kegiatan sosialisasi dengan harapan semoga mahasiswa yang benar-benar ikut mengikuti program magang berdampak dapat menata diri mulai sekarang. Saya ya ikut magang berdampak dengan konsekuensinya tadi sudah dijelaskan ya, dijelaskan oleh Bapak pemateri dan mohon bersabar untuk proses pendaftaran. Ini tim dari
universitas juga masih menunggu verifikasi dari tim pusat, tapi tenang saja, tadi sudah katakan Bu Niamah, nggak usah panik, kita nunggu sama-sama sampai sistem dari tim Belmawa sudah semua. Nanti yang jelas nanti Kaprodi dan koordinator PT juga akan membantu untuk memfasilitasi mahasiswa semuanya. Baik, itu saja yang saya sampaikan, dan saya sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan ini saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Terima Elis, kasih. Bu Oke, Nim, sama-sama. Bu Oke. Please, Bu Hani, izin keluar.